Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ngomongin Pak Lutfi bin Yahya, seorang yang jenius, kiprahnya luar biasa. Bagaimana Pak Lutfi ini membangun politiknya, juga yang urusannya tentang keagamaan, pengumpulan massa, pengumpulan pengaruh. Ini luar biasa selama ini, dan bisa mencitrakan dirinya ini seorang yang alim, sufisme, terus apalagi punya karomah, dan seterusnya, membuat orang terkagum-kagum, terkesima dan salut kepada Pak Lutfi ini. Lantas nama Pak Lutfi ini menjadi hancur berantakan berbareng dengan mendunianya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tidak disangka tesis ini yang awalnya ini menggugat keabsahan dari nasab Habib Alawi yang selalu mengaku bahwa adalah duriannya Nabi, ternyata merambah kemana-mana. Tak terkecuali Pak Lutfi sendiri terkena dari bom tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini. Apa yang diperbuat Pak Lutfi selama ini yang masyarakat umum tidak mengetahui tiba-tiba terbongkar, dan ini menjadi luar biasanya. Karena apa? Tidak sesuai dengan anggapan orang selama ini yang menganggap Pak Lutfi ini seorang yang alim, sufisme, suci, cucunya Nabi, tahu-tahu kedapatan memalsukan makam, membuat makam baru, atau membuat nama yang dimakamkan itu diba'alawikan. Tidak hanya orang-orang umum, tapi yang diba'alawikan ini adalah ada yang pahlawan nasional dan orang-orang yang terpandang. Bahkan sampai ke atasnya bisa sampai ke Pangeran Diponegoro. Ini bisa diba'alawikan. Dari perkembangan ini kemudian diketahui ternyata ada pula pembelokan sejarah dari berdirinya NU atau Nahdlatul Ulama yang kita kenal sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia. Apakah motivasinya Pak Lutfi ini memasukkan nama kakeknya Hasyim bin Yahya ini ke salah satu pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama ini? Motivasinya apa? Kita tidak tahu, tapi yang jelas usahanya ini banyak ditentang atau diprotes, dikritisi orang lain. Tentu saja yang tahu. Salah satu yang mengkritisinya ini adalah Ketua RMI DKI Jakarta. Dalam penelitian beliau tidak ditemukan sama sekali yang namanya Hasyim bin Yahya atau kakeknya Pak Lutfi ini sebagai salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Apalacur, buku ini sudah diterbitkan di Tegal. Nah, omong punya omong, RMI PCNU Kabupaten Tegal juga mendapat senggolan atau kritikan dari Ketua RMI DKI Jakarta ini. Karena apa? Yang diterbitkan ini adalah buku yang sejarahnya skala nasional. Kenapa sebuah cabang dari NU ini bisa menerbitkan buku dan kemudian buku ini bisa beredar? Berdasarkan kritikan ini mungkin karena buku ini belum diverifikasi atau disetujui pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini mungkin. Jadi kenapa bisa begitu? Atas usaha siapa buku itu bisa terbit? Yang di dalamnya ada salah satu nama Habib, yaitu Habib Hasan Yahya yang katanya kakeknya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Apakah ini usulan dari Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan? Kita tidak tahu, karena selama ini sebelum tesis Kiai Imad ini meledak, Pak Lutfi ini adalah seorang tokoh yang begitu alim, banyak dihormati orang. Mungkin dengan usulan Pak Lutfi waktu itu, maka dengan mudah sejarah buku yang diterbitkan ini memasukkan nama dari kakek Pak Lutfi bin Yahya. Untuk itu mari kita lihat videonya bagaimana Ketua RMI DKI Jakarta ini
mengeluarkan testimoninya. Mari kita ikuti. Tegal, Jawa Tengah. Saya punya pengalaman sendiri tentang hal ini ya, sebagai peneliti dan riset atau penulis juga dari sebuah tim ensiklopedia ulama Nusantara, ulama Indonesia. Itu saya masuk dalam tim jauh sebelum buku ini beredar, yang tadi buku dari RMIN itu sebelum COVID malah saya masuk tim. Di dalam tim itu ada struktur tim yang diantara yang paling tinggi di posisi penasehatnya atau pembinanya itu ada Habib Lutfi bin Yahya gitu. Nah, itu ada keinginan beliau untuk meminta atau menyarankan memasukkan nama kakeknya Hasyim bin Yahya sebagai salah satu ulama dalam ensiklopedia ini. Nah, kemudian juga diminta atau diusulkan oleh beliau agar kakeknya itu dijelaskan sebagai pendiri NU di dalam buku ensiklopedia ini gitu. Nah, ini editornya ada 2 orang kawan saya, dan 2 orang ini Habib juga dari kalangan Yahya ya, 2 orang ini itu melakukan verifikasi langsung ke Pekalongan, melakukan riset, karena ini memang ensiklopedia ini bukan sembarangan ensiklopedia yang betul-betul dipertanggungjawabkan tentang validitas daripada datanya gitu ya. Dan tim ini memang tim orang-orang yang sudah terbiasa melakukan riset atau penelitian serta penulisan tentang profil tokoh Islam atau ulama Islam di Nusantara. Orang-orang yang terbiasa lah ya. Termasuk saya juga pernah melakukan riset tentang ulama tokoh Islam di Betawi khususnya. Nah, itu ketika ada informasi itu kita verifikasi juga ke lapangan langsung, menanyakan di lingkungan Pekalongan tempatnya yang dikatakan sebagai wilayah di mana Hasyim bin Yahya ini berkiprah gitu, lahir kemudian berkiprah di situ. Ternyata dari hasil verifikasi 2 Habib ini yang merupakan tim dari kami itu tidak ditemukan data apapun bahwa Hasyim bin Yahya ini adalah tokoh NU di masanya begitu. Jadi kemudian kedua Habib ini yang merupakan editor ya, bukan hanya penulis atau penulis saja, editor daripada ensiklopedia ini menolak gitu, menolak keinginan dari Habib bin Yahya agar kakeknya masuk sebagai tokoh atau ulama yang merupakan pendiri NU, ditolak itu oleh kedua Habib ini. Jadi yang menolak ini Habib juga dari kalangan bin Yahya lagi, dua-duanya ini ya yang merupakan editor. Yang perlu diketahui ini yang menerbitkan ini kan menjadi ramai karena diterbitkan oleh lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama ya, yaitu RMINU di Kabupaten Tegal. Masalahnya bahwa ini kan bukan tentang muatan lokal, bahwa ini terkait dengan Nahdlatul Ulama ya, secara kalau Cahaya ini diterbitkan ini kalau Cahaya Nusantara ini kan muncul ini sudah ada nih, dan ini kan istilahnya tidak mewakili lembaga Nahdlatul Ulama, itu kan riset atas nama lembaga lain ya, bukan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ini sudah membawa Nahdlatul Ulama, walaupun itu adalah di tingkat kabupaten, di PCNU misalnya, di RMINU Tegal, ini masalahnya berdampak pada organisasi NU secara keseluruhan. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa kalau udah terkait dengan data daripada Nahdlatul Ulama, maka seharusnya bukan kewenangan di tingkat PC untuk menerbitkan versi yang seperti ini misalnya, yang berbeda daripada yang sudah beredar tentang pendiri Nahdlatul Ulama. Harusnya semua menahan diri ini, PC-PC NU, PWNU, untuk tidak mencantumkan tokoh di luar yang sudah menjadi sesuatu yang sudah sahih selama ini ya. Nah, harusnya ini menjadi urusan PBNU. Ini menjadi PR sendiri buat Nahdlatul Ulama. Dengan demikian maka yang terjadi
untuk Nahdlatul Ulama, maka yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu ya, tidak lagi beredar dulu. Sampai kemudian lakukan riset ulang, apakah betul Hasyim bin Yahya ini adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus riset ulang ini, karena sekali lagi apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedia itu sudah menolak. Dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi ke Pekalongan langsung di tempatnya Hasyim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hasyim bin Yahya ini kakeknya Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Untuk kemudian PBNU sendiri sudah memberikan instruksi agar ini dilakukan sebuah upaya verifikasi ulang, baik di LPM Ma'arif maupun di RMI NU, untuk melakukan cross check data gitu, mengenai Cahaya Nusantara, buku-buku yang beredar itu karena bukan berada dalam radar atau dalam ruang lingkup organisasi Nahdlatul Ulama, biarlah itu menjadi versinya orang-orang yang mengklaim. Tapi jelas kalau sudah mencantumkan Nahdlatul Ulama, kita perlu juga menegur secara organisasi dari PBNU gitu. Kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama lembaga Nahdlatul Ulama, karena terkait tokoh besar ini ya, muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Nah, ini bagaimana RMI NU cabang Kabupaten Tegal bisa-bisanya menerbitkan buku ini yang mungkin belum diverifikasi oleh PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di situ tadi dari pembicaraan ini ternyata ini pengusulan nama Habib Hasyim bin Yahya ini usulan dari Pak Lutfi Pekalongan. Jadi disinilah letak kerancuan dari penerbitan buku ini setelah diteliti. Toh juga pernah diprotes oleh salah seorang Habaib juga, yang konon di situ disebutkan Habib ini juga bin Yahya. Tidak setuju kalau yang namanya Habib Hasyim bin Yahya ini dimasukkan sebagai salah satu tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama. Bagaimana ini RMI NU cabang Kabupaten Tegal? Kok bisa seperti ini? Dan untuk kita semua, semoga kalau ada sejarah, kalau ada buku-buku sejarah tentang ke-NU-an yang ini penerbitnya ini tidak ada verifikasi dari PBNU pusat, sebaiknya kita jangan dulu percaya. Kita bandingkan dengan buku-buku yang lain kita temui, kita cross check kebenarannya. Semoga dengan begitu kita tidak lagi gampang ditipu oleh siapapun yang memalsukan sejarah nasional, apalagi ini yang dimasalahkan adalah berdirinya Nahdlatul Ulama. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.